Kita lihat berikutnya, saudara, tersangka kawin tangkap. 4 orang pria ditetapkan jadi tersangka kasus video viral kawin tangkap di Kabupaten Sumba Barat Daya. Peristiwa ini merupakan penjodohan yang tidak diketahui pihak perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan untuk hari ini. Kami hari ini akan mempresentasikan tentang kawin tangkap yang berasal dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, nama saya Marcel Chandra dengan NPM 245 20 11 154. Perkenalkan, nama saya Dewi Saraswati dengan NPM 2452011016. Perkenalkan, nama saya Lofi Prisi sama dia sendiri dengan NPM 24520111011. Perkenalkan, nama saya Lauren Trianabel dengan NPM 2452011017. Perkenalkan, nama saya Vina Florencia dengan NPM 24120112448. Selanjutnya, pengertian akan dibahas oleh teman saya. Sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai kawin tangkap. Kawin tangkap atau biasa disebut piti rambak atau pininyali adalah praktik tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Lebih tepatnya terjadi di daerah Kondi dan Mawera. Kawin tangkap dimulai ketika seorang pria menangkap seorang wanita untuk dijadikan pasangan hidup tanpa persetujuan formal atau dengan paksaan. Dan ini dijadikan sebagai simbol keberanian dan kekuatan pria serta cara untuk mempererat hubungan antar keluarga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan asal-usul. Sejarah bagaimana bisa terbentuknya adat kawin tangkap ini karena masyarakat Sumba berakar pada sistem kerabatan patrilineal dan eksogami. Apa itu patrilineal dan eksogami? Patrilineal adalah sistem kerabatan yang dimana garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Sedangkan eksogami adalah prinsip perkawinan yang mengharuskan orang mencari jodoh di luar lingkungan sosialnya. 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampaknya. Dampaknya pada wanita adalah mereka tidak bisa mendapatkan hak mereka untuk memilih pasangan masing-masing. Dan itu adalah salah satu perampasan hak yang tidak dapat dibenarkan. Dampak lainnya juga dapat membesar presentase perceraian karena tidak terimanya wanita pada pemaksaan ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif masyarakat. Nah, yang mendukung adat ini mayoritas adalah generasi tua yang masih menganggap bahwa tradisi leluhur ini harus dilestarikan, serta dianggap sebagai simbol maskulinitas. Nah, ini juga dibuat sebagai alasan untuk menyatukan keluarga demi kekerabatan. Sedangkan masyarakat yang menolak ini berpendapat bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang merebut hak perempuan dan juga merupakan perbuatan yang dianggap sebagai penculikan ataupun kekerasan berbasis gender. Selanjutnya saya akan membacakan contoh kasus. Kasus kawin tangkap di Kecamatan Oewa Barat. Dalam kasus ini melibatkan 4 orang pria yang dijadikan tersangka dan 1 wanita sebagai korban. Para pelaku dijerat dan dipidana hingga 9 tahun penjara menggunakan pasal 328 KUHP dan 333 KUHP serta Undang-Undang Kekerasan Seksual Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus ini memperlihatkan betapa pentingnya pendidikan hukum dan hak asasi manusia di wilayah dengan tradisi adat agar praktik adat tidak dijadikan pembenaran untuk melawan hukum. Viral di media sosial, video amatir yang memperlihatkan sekelompok pria diduga menculik perempuan yang dikaitkan tradisi kawin tangkap di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Seorang perempuan yang berdiri di tepi jalan tiba-tiba disekap sekelompok laki-laki yang langsung menaikkannya ke atas mobil bak terbuka. Polisi kemudian menemukan korban berada di rumah salah satu pelaku. 9 orang pun diperiksa dalam kasus ini. Dari 9 saksi, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menjadi aktor utama dalam kasus ini. Keempat tersangka antara lain JBT, HT, VS, dan MN. Selanjutnya adalah yang terakhir. Yang terakhir adalah hukum-hukum yang menentang. Yang pertama ada pasal 328 KUHP tentang penculikan. Selanjutnya ada pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman. Lalu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual UU TPKS. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang 16 pada tahun 2019 pasal 6. Pasal 6 berisi perkawinan harus atas dasar persetujuan kedua mempelai
dan kawin tangkap bertentangan karena tidak ada konsen dari perempuan. Lalu yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual UU TPKS dan berada di pasal 4, 6, 10, dan 11. Begitu saja presentasi dari kami. Jika kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.